وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, rasa syukur dengan lafaz alhamdulillah kita dapat berduduk sila bertatap muka dengan saudara-saudara kita yang sama-sama berjuang kita untuk menghidupi kehidupan ini. Ada yang menghidupkan dirinya sendiri karena belum ada istrinya, ada yang mencari kehidupannya karena belum ada suaminya, ada yang mencari kehidupan untuk anak istrinya, ada juga yang alhamdulillah sampai 2 istrinya masih dicari-cari, belum ada yang ada. Maka hari ini Bapak Ibu jangan pernah merasa kalau kita lelah tak ada manfaatnya. Semua apa yang kita lakukan pasti merasa tak lelah. Bapak Ibu tengok kalau kita dibaca Quran, bentar aja pun padahal udah habis keluar lehernya yang naik suara itu. Ada juga yang bilang, Ustaz enak galik lah, bentar-bentar ceramah cair. Iya Bapak yang bilang, cemana capeknya yang ceramah ini. Kadang-kadang bilang orang udah capek ceramah, enak pun enggak, kata jamaah pula lagi itu. Makanya kadang-kadang pening kita Bapak Ibu melihat manusia ini serba salah, tapi tak mau memperbaiki kesalahan. Dan jangan memaksakan kesenangan orang lain kalau itu terpaksa dalam diri kita. Maka saya menyampaikan kaji kita hari ini, bagaimana konsep hidup yang pantas kita jalani. Seorang ulama bernama Ibrahim Al-Faqih dalam kitabnya As-Sa'adah kata beliau, la tamut wa anta ala qaidil hayah. Jangan meminta kematian karena kalau masih mampu bertahan hidup. Saya tengok akhir-akhir ini Bapak Ibu, matilah solusi hidup dalam orang sekarang. Asal ada masalah, tak mau menjalani, minum racun, mati. Ibu tengok perempuan yang karyawan Indomaret itu, usia 21 tahun, anaknya lagi mungil-mungilnya, gara-gara pinjol mohon maaf, hanya berapa juta. Masa kematian yang menjadi solusi terbaik dalam hidupnya? Makanya kita berhati-hati. Banyak cara yang lain. Putus cinta, alah, cemburu, mati, bunuh. Ngeri zaman sekarang. Berserak perempuan Pak, berserak. Gak dapat dibiarkan yang lain. Ini apa? Kecil lagi ini. Siap buat sana banyak. Biar jangan stres sekali kita. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Wa man qatala nafsahu bisyai'in uziba bin finnari jahannam. Siapa yang membunuh dirinya di dunia, maka itulah siksa neraka jahanam yang akan Allah berikan kepada dia. Kalau dia bunuh diri dengan racun, maka di akhirat nanti di neraka racun itulah yang diminumnya. Kalau dia bunuh diri dengan talinya, maka dengan tali itulah yang mengikat lehernya. Apa benda yang membunuhmu di dunia, itulah balasan nanti di akhirat. Apa pengangguran orang sekarang? Banyak solusi yang lain, ya kan? Nganggur sedikit dah stres. Maka ibu yang mudah berkeluarga, jangan terlalu banyak, terlalu ambisi. Nikmati aja lah dulu. Kalau nganggur bapak tu nggak apa-apa lah bang, sini-sini aja nggak apa-apa bang ya. Abang urus rumah ini bang, abang urus. Sebelum dapat kerjaan abang nyapu gerak, biar berkeringat. Ada orang di sini main tubuh aja. Ngomong lagi Pak ya. Jadi macam-macam kita ini Pak, ya kan? Apalagi penyakit tak kunjung sembuh, kemana-mana dirawat udah habis harta. Solusi terbaik bunuh diri. Apa suami istri tak kesampaian hajatnya, berpisah, istrinya menikah dengan pilihan suami yang baru, tak terima, dibunuh. Kenapa? Karena zaman sekarang ini iman manusia udah tipis, tidak ada yakinnya di hadapan Allah. Cuma maka orang sekarang mau nikah, cuman ya Allah, aku sebenarnya mau nikah, cuma ngeri. Ngeri lah tengok sama sekali, ngeri. Nikah aja dulu, kan tahu nanti. Apa maknanya kalau kita Allah suruh, Nabi melarang kita, solusi hidup menjalani masalah dunia bukan harus mati. Kata Rasulullah SAW, wala yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan kematian. Apa alasannya? Innama muhsinan fala'allahu ayyadada khaira. Kalau dia baik, maka bertambah umurnya, bertambah kebaikannya dalam usianya.
Kalau dia mati, apa yang terjadi? Terhentilah kebaikannya di sisa usianya. Maka hari ini kita memang susah, usia 25 tahun. Enggak tahu nanti 10 tahun ke depan. Usia 35 tahun, kita jadi kepala cabang. Alhamdulillah, sekarang kita karyawan Muhammad, nyuci-nyuci, ngopel, bersihkan kaca. Besok, alhamdulillah, jadi pegawai. Alhamdulillah, tapi enggak di BRI, dicampakkan ke lain. Masuk ke sana aja orang itu. Iya, Masya Allah, dari Muhammad. Saya ngeri zaman sekarang ini. Anaknya rewel menangis tak mau diam, takut dia terbising, terganggu tidur, bunuh. Ada orang yang pengen teriakan anak dalam rumah. Coba kan, zaman sekarang saya tengok hampir-hampir orang agamanya Islam, imannya total berkurang dalam dirinya. Asalkan masalah, makanya macam-macam orang mengharumi masalah. Ada orang Muhammad, dia hobi asik nyanyi, ada kerjanya, nggak masalah. Yang penting dia tenang. Alhamdulillah, dia nyanyi dengan bahagianya. Awak dengar suaranya tersiksa. Saya alami itu Pak. Tetangga saya Muhammad Allah asalkan karaoke siang-siang, speakernya pas arah ke rumah kami, nyanyinya Allah, dia sampai keringatan, awak yang jantungan, hanya dia. Iya, dia senang, awak yang tersiksa. Suara kawan ini parah kali. Dia. Ada orang hobinya menjalani foto-foto, sikit-sikit foto. Biarkan, itulah kesenangan dia. Ada orang ketenangan hidupnya, udah suntuk pergi keluar ambil rokok sebatang. Biarkan, jangan marahi. Asal merokok aja. Mikir bang, inilah mikir makanya merokok. Ada orang enggak merokok, dia stres. Ada orang Muhammad, apalagi hobinya makan, jangan lebih tunjuk bagaimana. Dia pula stres, maksudnya ibunya, kenapa lagi stres? Orang stres nggak selera makan, aku makan aja kerja seperti itu. Macam-macam cara kita. Jadi saya berharap banyak ada yang hobi kemana jalan-jalan, walaupun nggak beli, pokoknya jalan-jalan. Tinggal di Namorambe, putar di Litua, tembus Patumbak balik lagi mau pintu air 3 balik pada bulan, yang penting senang. Awak yang ketinggalan gojek ya. Makanya Bapak ngerti Pak, betul perempuan kadang-kadang kenapa banyak lelahnya di rumah itu dia paling capek. Apalagi ibu kami ini pulang dari sini nanti Muhammad ngurus anak lah, yang berserak rumah lah, kalau nggak punya ke pembantu, yang laki udah santi-santi main game, nggak ada otak, kasih handphone, perasaan. Bapak tuin apa? Ya capek. Kita kan enak gajian, gaji Bapak berapa juta diberi ini? Paling Muhammad besar-besar 7 juta. Yang 7 juta itu perempuan inilah yang mengolah juga cukup semua. Berapa token, berapa wifi, berapa Muhammad uang cuci, berapa gas, berapa apa. Makanya perempuan yang kalau nggak ngerti macam mana ekonomi suaminya, kita yang cepat mati. Kasih gopur aja, gopur, mati lagi pikir. 3 kali sehari gopur, kali berapa ungkir. Enggak lah. Awal yang karam ya kan. Mana tadi juga hilang kecipinya. Yang kedua, apa konsep hidup kalau ada masalah? La tabki amama insan wa tantajiru sabaqah. Jangan menangis di depan orang karena berharap belas kasihan. Bapak kerja Pak, semampuku kerja. Jangan sampai mencuri hati karena belas kasihan. Banyak orang sekarang Pak, mukanya kaya. Mana? Buka kau. Ini kayak gini Pak.
nengok muka dia kunci awak nengok gaya itu. Dan itu kali lah. Biasanya apa? Enggak lembek. Udah makan bang? Makan udah. Cuma Allah. Berat apa yang beri? Berat pahit kan? Goyang juga Allah. Jangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena semakin kita merendahkan diri kita, bukan orang kasihan, makin dipermalukannya kita. Maka ibu kalau tak suka dengan suami, ibu minta tak dikasih. Jangan minta depan suami, minta sama Allah tapi depan suami. Allah ya Tuhanku, hanya kepadamu aku menunjukkan air mata ya Allah. Suami punya istri punya suami ya Allah. Parah nih luar biasa ya Allah. Udah aku minta berulang kali nggak ada perasaannya ya Allah. Nggak jauh orang lagi di sampingku dia ya Allah. Tolong kau kabulkan ya Allah. Kalau memang dia tak berguna, panggil di sisimu ya Allah. Besok lewat kawan tu. Memang itulah Pak, perempuan yang paling sedih juga. Karena dia kadang-kadang udah berusaha baik, kan? Berusaha taat dan istri soleha, berusaha mohon maaf apa yang dilakukan suaminya dia lakukan. Kadang-kadang banyak dia kuliah sampai S1 pengen jadi wanita karir, tapi datanglah dia mohon maaf dia resign aja lah dia. Walau bang, awak kau bisa kerja aku bang, janganlah bang. Tapi karena tak nggak apa-apa, kau di rumah aja kau ya. Perempuan lah yang paling capek Pak. Tengok bangun pagi rendam pakaian, habis itu mohon maaf tunggu dulu berapa jam masak sarapan, habis masak sarapan ngantar anak kayak Grab, antar Gojek bolak-balik, udah sampai pulang dari ngantar anak sekolah yang pakaian direndam cuci, udah cuci pakaian Pak, mohon maaf jemur pakaian, habis jemur pakaian tengah hari jam 2 angkat pakaian, sore lipat pakaian, mulai lipat pakaian menjelang maghrib gosok pakaian, malam buka pakaian, itu Pak. Makanya Bu, maka jangan lemah di depan laki-laki. Tapi bukan melawan. Laki-laki semakin lemah, lebih baik perempuan yang lemah tak melawan tapi terbuka daripada perempuan yang suka tapi berdiam. Waspada. Perempuan ini kalau sakit hati Pak, strategi dua otaknya bermacam-macam. Kau sabar, hanya kau meneteskan air mata. Tengah malam kau lihat suami mulai tergeletak, ambil pisau di dahi. Hajar. Akan punya kesabaran sama laki-laki Pak. Tolong waspada mulai malam ini. Perempuan ini kalau melawan di dalam keadaan sadar tak terlawannya. Lakinya Muhammad kuat. Kapan dia bertindak? Datang egois dalam diri, hati-hati. Oh sakit kali kulasa Pak. Entah apa mau kuat semua salah-salah. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Apalagi salahku Bang? Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa siaku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? 3 kali abang. Kadang-kadang cuma abang kalau pilih-pilih bang dulu waktu garis, bukan abang tipe-tipe keluarga kau abang, tapi cuma ada jodoh takdir Allah, dijodohkan Allah sampai abang. Kalau pilih bang dulu ada yang pegawai datang, ada yang polisi, abang sama warnanya beda rezekinya, security, polisi juga. Contoh. Minggu depan nanti bukan aku balik ini Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Kesediaanmu biar kau dianggap kuat ada 3. Pertama kata Imam Syafi'i, kitmanul faqri hatta yadunnu nasu min artika. Simpanlah rasa miskinmu biar dianggap orang kau tetap orang kaya. Simpan kemiskinanmu biar orang menganggap kau jadi orang kaya. Bukan kau orang miskin menunjukkan kayak orang kaya. Beda.
Orang miskin berjiwa kaya tak pernah meminta-minta merendahkan jiwanya. Tolonglah Pak. Maka dia tetap orang miskin memang tak punya duit, tapi tak pernah meminta, tak pernah bermuka dua, tak pernah merendahkan harga dirinya. Yang penting dia bahagia. Kau lantar, memang kau dekat sama Pak Kepala Cabang ini, kau memang. Tapi kau mau kau gitu-gitu kan? Aku nggak mau aku kalau kasar dia. Saya pribadi Pak Dura dulu kuliah Muhammad, tak pernah saya mengurus surat miskin sekalipun demi Allah. Kenapa? Karena itu doa. Kalau masih mampu aku kerja, mampu fisikku Muhammad bertahan kerja apapun, sanggup yang kumakan dengan kebutuhanku, aku manfaatkan. Kawan-kawan ada yang pegawai ayah 2 hektar sawitnya, sebagai sawit Muhammad beasiswa turun dari kampus dengan syarat 3,0 IPK, mengurus surat miskin pulang kampung, cair 10 juta, bukan untuk uang kuliah, dibelikan kereta walaupun second, nampak orang kaya, hari ini pulang kampung dia Muhammad gak punya apa-apa. Kenapa? Yang kau mintakan miskin, hak miskinmu dikasih Allah. Maka Muhammad, maka kalau cari jodoh jangan tanya gajinya, cari apa mau kerjanya. Karena gaji tak menjamin orang banyak rezeki. Kami dua ini kori sama Ustaz gak ada gajinya, rezekinya Alhamdulillah. Aku 4 3 titik hari ini Pak, hitung. Biasa ada yang tadi 2 Pak dikasih, memang tadi kan nggak tahu aku biar ini Pak, 4 kali aku sini biasanya ada. Kalau nggak ada, aku tunggu sampai ada. Yang kedua, kitmanul ghadab hatta yadunnun nasu annaka radhi. Simpan marahmu, beri anggap orang kau selalu ridho setiap apa yang dilakukan. Kita menunjukkan marah kita pengen ditakuti, bukan pengen dihargai. Beda respon orang dihargai sama ditakuti. Kalau ditakuti ada rasa benci. Hati-hati kau lewat dia, hati-hati kau. Ini ada gila-gila ini, hati-hati kau. Tapi kalau kita Muhammad selalu tenang, selalu happy, orang senang menengok kita. Abang kita nggak pernah marah bang ya. Kenapa ya dibikin kalimat marah pula awak naik jadi siapa awak yang merugi? Dia udah tinggi, maka ibu kalau marah bapak biarkan, jangan dijawab. Kalau laki-laki marah hari itu mendetik, biarkan. Mau banting handphone dia biarkan. Yang buat kita makin emosi menjawab apa. Kena 5 juta. Yang biarkan. Laki-laki itu kan begitu. Maka ibu pun kalau sudah dipuji Muhammad, walaupun perempuan satu Pak, kalau perempuan itu menangis berharap belas kasihan, dia dari matanya. Itu penelitian saya itu Pak. Kalau matanya masih melirik ke arah kita, maaf itu masih ada peluang di hatinya. Ya kita yang baper itu. Tengok mata. Kalau masih melirik ke arah kita, maaf itu masih ada di hati. Cuma ada laki-laki nggak paham. Udah dilirik mata kau katanya. Jangan dia gitu lagi. Peluk dia, ya kan? Ya Allah, peluk dia. Jalan, tirihawi jalan. Kasem, tirihawi kasem. Begitu Pak, lupa aku sama. Coba, makanya kita ini nggak usah tunjuk sedih. Happy aja kita waktu itu. Udah capek Muhammad dari jam 7.15 masuk kantor, pulang jam tengah 6, suntuk lagi. Nggak nikmat ini, stres mana? Nggak tidak pulang capek ya. Makan ada orang pulang jilbabnya kayak gini, ada yang gini, stres. Biasa aja. Itu Muhammad, jangan tunjukkan. Semakin banyak kita cerita, semakin orang tak percaya dengan apa yang kita alami. Kawan ini asal terjumpa, kok nggak lakinya mertuanya, kok nggak mertuanya iparnya, kalau nggak iparnya anaknya. Pening aku dengar orang aja dengan masalah kita pening, apalagi dia yang punya masalah. Besok jangan lupa aku ya, jangan lupa ya, aku sakit otak kamu.
Itu untuk betul mah kita gini semua betul. Enggak. Yang ketiga, la tadu qalbaka baina yaday ahadin wa tantajiru rahmah. Jangan suka memperdengarkan kasus orang lain. Kenapa? Karena kita mengharapkan pembenaran. Betul, hari ini kawan kita kawan cerita, besok dialah yang membongkar cerita kita kemana-mana. Awak cerita masalah pisang, nyampe semula jadi kolak. Awak cerita masalah Muhammad bubur ayam, sampai sama kawan jadi ayam bertelur. Bertambah-tambah cerita. Makanya hari ini waspada. Hari ini ibu kawan cerita hitungan jam, berubah pikirannya, terbongkar rahasia kemana-mana. Makanya jangan terlalu puga dan jangan suka membela-bela. Kadang-kadang niatnya membela, dialah pemecah belah kita. Awak yang tak cakapan, awak membela dia. Orang itu cakapan baik-baik, awak yang korban tak dicakap orang itu berdua. Aku yang mendamaikan, kalian pula musuhnya aku. Gak banyak sekarang begitu. Maka jangan terlalu akrab. Kemana-mana sama, sama makan sama, jumpa sama, jalan sama. Begitu nggak berkawan, nggak udah banget di kakak aku nih. Mereka masalahnya apa? Kalau masih baik kan masih baik. Tiba-tiba dia lokenya bilang gambar biar tahu kau. Dia bilang gambar dikeluarkan dari grup, dia ke admin dikeluarkan aku dari grup biar tahu kau. Jadi kita ini Bapak Ibu, orang yang punya musuh gak akan nyaman hidupnya di mana-mana. Apalagi yang dimusuhinya Muhammad di depan dia, dan alhamdulillah masih di sini pula bertahan. Lewat papasan ngelak. Oh, ngelak. Alhamdulillah, jumpa lagi di lift, dua-dua, jumpa berdua. Ada kaca. Nggak bisa ngelak. Apa nggak bisa. Mau keluar tutup. Nah ini sih, dan ada di sini. Dua udah kayak malam naik rambut semua. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan semakin dia sakit hati, makin banyak kemana-mana cerita. Laki-laki makin banyak sakit hati, makin diam tak mau cerita. Itu bedanya, ya kan? Maka kalau ibu Muhammad punya suami pulang ke rumah nggak banyak cerita, jangan paksa. Abang kenapa bang? Nggak ada. Cerita bang? Nggak ada. Aku bina abang bang? Nggak ada. Tak percaya bang? Emang nggak ada. Kau bandar kali nggak ada. Kalau nggak ada. Kau cerita tidak ada. Paksanya harus ada. Emosi lah orang. Jangan suka buka. Jadi, kau tahu aku sama dia tak cakap? Enggak. Dia kan nggak tahu. Jangan murah. Terserah dia lah. Dia yang berkawan. Awak cuma Muhammad dua-dua awak kawan awak. Jangan membela sepihak. Yang cukup bela dia nanti orang itu bayan, orang itu nggak cakap ya. Bukan aku juga yang rugi. Begitu baru ini. Aku memang tak tahu juga yang dia tahu. Iya, sama. Cuma aku diam dia tahu kau. Cuma kau kan dekat sama dia, kemana-mana sama. Ya, kalau kau kemana-mana dijemput naik mobil, ya lagi mobilnya ber-AC. Dia nggak tahu kau mobilnya ber-AC, mulutnya berapi dia tahu. Cuma itu. Jadi kita ini jangan suka masuk dalam ranah masalah orang lain. Ya kan? Semua mau masuk ranah mertua orang, awak mau masuk. Sosok jadi pendengar, sosok jadi motivator. Padahal dialah yang menghancurkan masalah itu. Mau kecuali boleh bertanya masalah sesuatu dengan 3 syarat. Pertama, tak boleh nyebut nama. Nah, kalau ada bertanya, Ustaz, apa hukumnya Pak Ustaz? Kalau ada orang nggak cakapan Pak Ustaz, orang yang ditanya ini sampingnya, kau ini enggak perasaan, kau kan nanya. Nanti tanya nanti bertembak dia langsung siapa orangnya. Coba. Yang kedua, jangan sebutkan apa kejahatannya, ya kan? Tapi sebutkan apa solusinya. Yang ketiga, Muhammad, niatkan kita mencari kebaikan, bukan menjatuhkan dia. Itu sifat kita. Makanya kalau ada orang bertanya Muhammad pribadi dia, ada orang bertanya menyebutkan nama lengkap. Ustaz, ada tetangga awak kan Pak Ustaz, kan tetangga awak sebelah rumah, sebelah kirinya. Kalau sebelah kanan PAG yang sebelah kiri, Ustaz bertengkar di nama lakinya Pak Ustaz Sirudi, nama bininya si Sri. Semua dibilangin nama lengkapnya, nama bininya semua lengkap. Itu sama kita membongkar aib dalam hal yang umum. Maka kalau bertanya, tengok orang sekarang Ustaz kita. Kalau bertanya pakai kertas, apa tujuannya? Biar jangan tahu siapa penanya yang dipertanyakannya masalahnya siapa. Itu dia. Jadi ibu kami pun jangan suka mendengarkan kasus orang lain.
Awal-awalnya kita jadi pendengar, besok akan ikut komentar. Aku lagi begini gini, oh, dan satu lagi, Muhammad, kalau dia pun ngasih masukan, pasti hanya sementara. Dan yang membenci kita tertawa bahagia. Tahankan kapan? Rupanya lagi masalah di dalam. Aku cerita semalam dia tahu. Kenapa? Dengan buatan kan cerita dia tahu. Oh ya, apa kau jawab? Cuma dua aja. Begitulah dia. Ya Muhammad Abiji, ya, dan orang tua kami yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, kita juga semua punya kasus apapun yang kita lakukan. Maka kalau jadi pendengar, tutuplah lisan, jangan jadi penyebar. Ya, kadang-kadang yang sakit tawa, yang awak tanda, yang awak kenal, itulah yang menyebarkan apa yang kita ceritakan. Gak nyangka aku dia tahu, oh rambut yang sama hitam dia tahu kau. Memang manis mulutnya dia tahu kau. Sekarang ada juga laki-laki kayak mama Pak. Mama Pak, fisiknya laki-laki, lucunya kayak mama. Mengosip aja ada di sini ada jelasnya. Gimana tadi juga? Mana Tuhanku? Ini pada sore-sore. Minum. Air putih Pak Lumbung. Udah 3 tempat air putih semua. Aku pikir dia agak jelas sebenarnya sama. Yang selanjutnya Nabi Muhammad, La tafid bi ahadin wa tantajir wafa. Jangan mencari dukungan orang lain untuk menyalahkan siapa yang kita tuju. Disuruhnya awak tak mencakapi dia. Besok-besok Muhammad, siapa yang menceritakan masalah seseorang, tandai dia dengan kalimatnya. Apa kata ulama? Kalau kau mau kenal orang lain, lihatlah dia seperti siapa kawan sebelumnya. Kalau kawan sebelumnya korban diceritainya, hari ini dia kawan kita akan korban selanjutnya. Oh, kenapa nggak cakap? Oh, ini dia tahu korban tahu. Ini suka mengutang. Nggak percaya kok, nggak mungkin lah 2 kali makan dia yang bandar kok. Ya, hati-hati kau, dia ular itu, ngeri. 2 kali dikasihnya kok bisa, besok kau yang dicatoknya berbui-bui kau dibuat dia tahu. Ini ngeri, pemain lama ini. Disuruhnya kita sum, dan 2 kali dikasihnya makan, baru 5 kali bayar dia. Banyak ilmu ini, pura-pura kencing nanti nggak balik-balik. Ini ngeri. Pura-pura nanti Muhammad keluar, ada keluarga yang sakit, udah makan di awak ninggalin. Ngeri ini. Maka Muhammad kenali siapa sahabatnya. Kenapa dia tak berkawan lagi? Cari tahu. Besok kita lah korban selanjutnya. Maka jangan dukung, janganlah kau berkawan sama dia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak mengerti. Kawan kita tak cocok dengan orang lain, tak tahu dia sifatnya. Maka yang betul, kau kalau sama abang itu mau berkawan, kau lama dekat dengan dia, jangan kau suka menjawab. Diam aja kau. Walau mau ngecur, dia aja kau. Lama-lama capek sendiri. Kau angkat sedikit, kau angkat engkol sedikit. Model bapak ini main engkol. Kalau kau engkol, jadi barang itu jadi. Kau pula sosok protes, kena lah kau. Makanya komunikasinya di sini lagi, nggak berlawan kau. Harus pandai. Saya pribadi Bapak Muhammad, kalau jumpa sama anak TK, cara-cara masih ke anak TK lah. Tahu lah anak TK, Pak, awak bercakap di logotinya, mata lah ustaz, aku tunggu apa semua. Awak dipanggil bukan ustaz, apa dipanggil? Sopo jarwo, sopo. Aku cerita kalau nggak sambung, aku pikir mungkin berlawan, coba. Kadang-kadang izin Bapak, harus disesuaikan. Bapak Ibu Muhammad, jangan pernah kita mendukung kejahatan orang lain dengan mengharap pembelaan. Tak bisa. Kenapa? Suatu saat mereka sadar ternyata yang kuceritakan salah. Banyak sekarang begitu Bapak Ibu. Saya udah korban saya. Kenapa? Oh, cerita si Anu. Janganlah kau berkawan sama ustaz ini. Janganlah kau berkawan sama si Anu. Kenapa? Oh, aku dulu dekat sama dia kayak gini dibuatnya. Ternyata awak berkawan sama dia tak sama. Cuma harus waspada. Makanya Bapak Ibu Muhammad, itulah yang terakhir. Apa membuat kita bahagia? Jauh dari masa lalu. Jangan pendendam. Riba sekarang Pak, nyawa sekarang murah. Dengan bawahan, dengan atasan. Jangan kasar kali mulut. Besok dia keluar dari BRI, ingat dia lagi. Inilah mulut kawan kita, gas. Mana kita gas? Lewat bodoh-bodoh kita terpakat lagi. Kecil, dulu waktu BRI, mulut ini parah ini. Oh maaf tapi
Itulah yang membuat tak pernah tenang. Berapa banyak korban sekarang, tengok apa yang punya usaha galon air itu Pak, kan yang dicornya bosnya itu hanya satu bahasa, selalu dimaki-maki, kau nggak ada otak, kau kerja nggak pernah bagus, kau nggak bisa kau diatur, sedikit nancang kau, aku pindahkan kau, di sini banyak yang mau kerja di sini. Jangan Pak, ada masanya. Si kawan ini nggak akan nyaman. Kapan kau lepas? Kena kau. Ini berapa lah WPR ini? Kecil kali. Tapi kalau harga itu kau bijak, main itu jadi ngeri. Sama dengan istri Pak. Oh dia kalau udah dendam luar biasa Pak. Saya sampai sekarang Pak tak berani saya tidur duluan kalau ada masalah sama istri. Sampai sekarang. Itu yang saya jaga. Ngeri. Dia kata-kata. Berarti untuk juga itu. Berapa banyak sekarang istri yang bunuh suaminya karena dendam. Bukan sakit hati nih, tengok handphone ada Muhammad masuk yang tidak. Ada Muhammad, ya Allah namanya wajib tulisannya berbanita siapa namanya. Sakit hati lagi. Itulah contoh si Kholis sama si Emir sekarang kan di TikTok. Tengoklah kurang apa lagi dia terlah hati-hati kan. Maka sampai sekarang Pak, kalau saya pribadi, kalau Bapak minum kopi, tolong jaga-jaga Pak. Tolong jaga-jaga. Siap ini dah betul. Bapak sudah siap-siap. Begitu siap berbuih lewat itu. Sekarang ngeri Pak, tengok apa lagi? Tetangga kiri kan perkara klekson. Makanya orang pendendam apa? Qillatus sabri, sedikit sabar. Dia sekarang perkara kleksonnya. Tuh kau sopan kau sikit. Sabarlah kau. Nih. Nggak selain kita. Aku udah korban aku Pak. Lo di sini. Nggak ada harga dia. Kalau lagi dari bawah kepala, nggak ada otak kalau ini. Mau tugas nanti masuk waspada. Begitu kan. Maka Muhammad izin sama anak, sama-sama pembantu. Jangan sombong. Oh, kasar kali sama air Jawa. Besok Muhammad tengok banyak. Kenapa kau jolimin anaknya? Tak dapatnya Muhammad mamanya. Anak yang di rumah disiksanya. Kenapa? Pelampiasan marahnya. Maka Muhammad biar tenang hidup, jangan pendendam. Ya, mudah-mudahan di kantor ini pun kalau ada atasan Pak Muhammad agak lancip mulutnya, doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan pindahlah kawan ini. Begitu pindah, alhamdulillah pindah juga. Kalau sudah saya alami Pak Muhammad, berulang-ulang saya sampaikan. Saya 8 tahun jaga masjid. Ingat, Ustaz kami ini pun Muhammad belum penjaga masjid ini. Cobalah awak di masjid itu Pak kasar-kasar DKI Pak. Oh kasar-kasar. Kalau nggak bisa pengurus masjid ini pindah kau. Kau digaji kau, nggak ada ruang kos kau, nggak ada ruang akhir kau, nggak ada otak kau memang cabut kau, gugus bagian kau. Menitis air mata saya, wah nggak kau pikirkan anak kau merantau kalau begitu cakap orang sama anak. Saya gugus bagian saya, berangkat saya. Udah itu 2000 Muhammad, 2006, 2007, 2022 diundangnya saya ceramah. Aku parkir kalau mobilku batak, masuk aku pakai baju ceramah, pakai peci. Ustaz ambil itu mah, ya waktu. Macam tanda Ustaz, dalam hatiku lebih tanda kau sama kau. Maksudnya hidup ini bermasa, betul nggak Pak? Bapak ini hari ini Bapak jadi atasan, besok Muhammad 58 tahun habis jabatan, yang honor-honor ini Muhammad jadi pegawai tetap, anak Bapak Ibu yang masuk di BRI. Kan begitu ya. Kau anak siapa kau? Anak Pak Andi. Kirim salam dari Bapak ya. Dari Pak Surya. Pulang dia ya. Kirim salam bos awak ya. Di mana? Di BRI. Siapa? Pak Surya. Siap-siap lah kau nak. Siap-siap lah. Dulu honor itu air hantu habisin. Karena kau honor mau makan aku habisinya. Siap-siap lah kau. Itu alaminya itu Pak. Ada bisa, tapi kalau Bapak baik, santun, memotivasi, pensiun pun Bapak puluhan tahun pasti. Aku kalau nggak Bapak itu yang ngajarin, nggak ngerti aku di ini. Itu baru kenangan indah. Oh, Bapak cuma yang itu lah memang dia model dia kayak gitu, memang lembut dia ngomong, cuman tajam, memang dia nggak kuat suara, cuma tajam gitu. Macam jadi panggil itu dari kau, dengar Pak, kau lembut, kau ada otaknya itu. Enggak, pas kayak kau. Dia enggak perlu teriak-teriak, tapi sakit kali ngomong. Di sini nggak ada itu, saya nggak ada yang ngaku.
Mudah bermanfaat apa yang sampai dalam juga jika ada tanda tawa-tawa karena menjelang sore mungkin Muhammad tidak lelah bekerja. Sebuah memang gayanya Muhammad agak rilis dalam tausiahnya. Tapi ini konsep hidup. Pertama dari jangan suka meminta mati dengan solusi kalau ada masalah. Jalani saja. Karena kita juga pasti mati, tapi bukan dengan cara yang berbeda dengan bunuh diri. Yang kedua, jangan pernah Muhammad menyalahkan apa yang kita lakukan, tapi salahkanlah perjuangan kita yang belum pasti apa hasil yang kita dapatkan. Yang ketiga, jangan timbulkan dendam, karena kalau sudah dendam, resah, apapun cerita, dendam dengan atasan, dendam dengan keluarga, dendam dengan adik, semua tak akan nyaman. Tapi luruslah. Mudah-mudahan insya Allah jalan kita pun akan mulus dikasih Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.